Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Biologi Teknik Industri angkatan 2021 dari Universitas Brawijaya. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh aktivitas olahraga kardiovaskular terhadap frekuensi pernapasan pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 dengan subbab respiratory system. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Doni Fajar Radiansyah. Saya sendiri Erlangga Aditya Putra Wiono. Perkenalkan, saya Divan Fazal Matondang. Perkenalkan, saya Sharon Dian Puspita Siahaan. Sebelumnya izin kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Widodo, SSC, MSc, PhD, MED.SC, dan juga Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMP, PhD, IPU, Asian Engineering. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya, Bapak Sugiono, STMT, PhD, dan juga dosen pengampu, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, MD FSD MKS IPU sebagai dosen pengampu. Adapun topik pembahasan pada presentasi kami kali ini terdiri dari 8 topik bahasan yang dilalui dengan pendahuluan, lanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, lalu hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan terakhir mengenai lampiran. Untuk yang pertama, pendahuluan. Di masa seperti ini, olahraga sangatlah penting guna melaksanakan pola hidup yang sehat secara total. Olahraga yang baik tidak harus mahal, tetapi juga dapat dilakukan dengan biaya murah dan juga mudah. Di antaranya yaitu berlari santai atau jogging, bersepeda, berenang, bermain badminton, dan olahraga kardiovaskular lainnya. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu masih banyak yang tidak teratur dalam melakukan kegiatan olahraga. Misalnya, hanya berolahraga pada hari libur saja, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri. Hal tersebut sama saja seperti tidak meningkatkan kebugaran. Dan berikutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk memahami sistem pernapasan pada manusia dan mengetahui pengaruh aktivitas olahraga kardiovaskular terhadap frekuensi pernapasan. Dan manfaat dari penelitian ini ialah mampu memahami sistem pernapasan pada manusia dan mampu mengetahui pengaruh aktivitas olahraga kardiovaskular terhadap frekuensi pernapasan pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2021. Baik, selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, terdapat dua topik utama dalam pembahasan penelitian kami. Yang pertama mengenai aktivitas kardiovaskular. Di sini aktivitas kardiovaskular ditekankan mengenai kemampuan daya tahan kardiovaskular, yakni kesanggupan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk mengambil, mengedarkan, dan menggunakan oksigen ke jaringan yang bekerja. Nah, semakin bagus sistem kardiovaskular kita, maka semakin tinggi juga tingkat efisiensi pada sistem sirkulasi dan respirasi dalam membawa oksigen ke otot yang sedang bekerja. Dikarenakan semakin banyak oksigen yang dapat kita hirup dan kita gunakan, semakin lama juga kemampuan kita untuk bekerja atau latihan sebelum mengalami kelelahan. Selanjutnya mengenai frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan merupakan jumlah tarikan nafas yang diambil oleh organ hidung per menit. Frekuensi pernafasan normal untuk orang dewasa saat istirahat adalah 12 hingga 20 kali per menit. Frekuensi pernapasan di bawah 12 atau lebih dari 25 napas per menit saat istirahat dianggap abnormal. Nah, setiap individu tentunya memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda-beda, tergantung dari usia, jenis kelamin, lingkungan, suhu tubuh, posisi tubuh, serta tentunya aktivitas tubuh. Baik, selanjutnya pada metode penelitian ini kami membahas mengenai jenis penelitian, populasi, dan sampel serta variabel. Adapun jenis penelitian yang kami gunakan adalah observational analitik yang merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Kami sebagai peneliti mencari tahu apakah terdapat hubungan antara aktivitas olahraga kardiovaskular terhadap frekuensi pernapasan. Kami menggunakan pendekatan cross-seksional karena variabel bebas atau faktor resiko di sini dan variabel terikat atau efeknya dikumpulkan secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Adapun populasi penelitian kami yaitu mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 yang berjumlah 176. Dari populasi tersebut, kami menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana dan menghasilkan sebanyak 44 sampel. Penelitian kami dapat diketahui bahwa aktivitas olahraga kardiovaskular sebagai variabel bebas dan frekuensi pernapasan sebagai variabel terikat. Kami menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi penelitian ini dilakukan secara mandiri oleh responden, yakni dengan cara setiap responden menjawab daftar pertanyaan dan mengukur frekuensi pernapasan dalam waktu 1 menit yang dihitung dengan ukuran 1 kali bernapas adalah 1 kali menghirup dan menghembuskan, dan diukur sesuai dengan langkah yang telah dijabarkan pada angket atau kuesioner.
Lalu untuk karakteristik responden, yang diteliti difokuskan pada 4, yaitu umur responden, jangka waktu responden dalam melakukan aktivitas olahraga kardiovaskuler, jenis olahraga kardiovaskuler yang dilakukan responden, dan sifat olahraga yang dilakukan responden. Next. Sehingga hasil yang dapat yaitu tabel 1, pengujian karakteristik umur responden. Dari 44 responden terdapat 4 kelompok umur, yaitu umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun, dengan frekuensi terbanyak yaitu umur 19 tahun dengan persentase 75%. Next. Selanjutnya tabel 2, pengujian karakteristik jangka waktu responden dalam melakukan aktivitas olahraga kardiovaskuler. Jangka waktunya yaitu ada 5-7 kali seminggu, 3-4 kali seminggu, 1-2 kali seminggu, jarang, yaitu sebulan sekali atau lebih, dan tidak pernah. Dapat dilihat dari tabel bahwa jangka waktu yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu jarang, sebulan sekali atau lebih, dengan presentasi 66%. Next. Selanjutnya tabel 3, pengujian karakteristik jenis olahraga kardiovaskuler yang dilakukan responden. Jenis olahraga kardiovaskulernya ada lari, jogging, senam, renang, basket, badminton, futsal atau sepak bola, jumping jack, dan bersepeda. Dapat dilihat dari tabel bahwa jenis olahraga yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu jogging dengan persentase 38,7%, dan yang paling sedikit dipilih atau dilakukan yaitu senam dan jumping jack dengan masing-masing sebanyak 2,3%. Next. Selanjutnya tabel 4 yaitu pengujian karakteristik sifat olahraga yang dilakukan responden bersifat intens lebih dari 30 menit tanpa istirahat ya atau tidak. Dapat dilihat dari tabel bahwa frekuensi responden yang melakukan olahraga bersifat instan lebih banyak, yaitu dengan persentase 52,3%. Next. Selanjutnya, setelah pengujian 4 karakteristik tersebut, ada pengukuran frekuensi pernapasan pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Berikut ini data frekuensi pernapasan yang didapat, yaitu kurang dari 12 per menit ada 4 responden dengan persentase 9,1%, 12-20 per menit dengan frekuensi 35, persentase 79,54%, dan lebih dari 20 per menit ada 5 responden dengan persentase 11,36%. Dari tabel dapat dilihat bahwa yang paling banyak atau responden memiliki frekuensi 12-20 per menit dengan persentase 79,54%. Dari hasil dan pembahasan didapatkan kesimpulan yaitu, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan sampel penelitian sebanyak 44 mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2021, menyatakan bahwa jangka waktu dalam melakukan aktivitas olahraga kardiovaskuler yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu jarang, sebulan sekali atau lebih, dengan persentase 66%, dan 1-2 kali seminggu dengan persentase 29,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam sebulan setiap responden selalu melakukan aktivitas olahraga kardiovaskuler setidaknya minimal sekali. Lalu pada data frekuensi pernapasan mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2021 juga menunjukkan bahwa persentase mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2021 yang memiliki frekuensi pernapasan normal masih lebih besar, yakni sebanyak 79,54% dibandingkan dengan persentase mahasiswa yang memiliki frekuensi pernapasan tidak normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara aktivitas olahraga kardiovaskuler dengan frekuensi pernapasan. Baik, selanjutnya saran mengenai penelitian yang sudah kami lanjutkan. Pertama, terdapat eksperimen berkelanjutan tentunya dengan variabel-variabel tambahan yang dapat mendukung dari penelitian yang sudah dilakukan. Dan dilanjutkan dengan instrumen penelitian yang lebih kompleks, sehingga keakuratan dari kesehatan paru-paru tidak hanya didasari dari perhitungan frekuensi pernapasan. Lalu selanjutnya pengambilan data secara real-time, sehingga keakuratan data dalam proses analisis menjadi lebih terjamin. Baik, selanjutnya merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun rancangan ilmiah yang telah kami susun. Lalu berikut merupakan angket maupun kuesioner dalam
responden mengisi jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Untuk Rafael Andrew dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafael Andrew Pambudi dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernafasan dan langkah preventif apa untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh kardiovaskular? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rafael dari kelompok 4 untuk pertanyaannya. Saya Sharon akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dan langkah preventif apa untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh kardiovaskular. Untuk faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yaitu ada usia, aktivitas, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, penyakit, keadaan emosi, dan kadar karbon dioksida dalam darah. Selanjutnya saya ingin menambahkan, perkenalkan nama saya Divan, yaitu untuk langkah preventif apa untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh kardiovaskular. Langkah preventif yang dapat dilakukan, yang pertama adalah kontrol tekanan darah, selanjutnya jaga kadar kolesterol dan trigliserida, lalu kontrol berat badan, selanjutnya konsumsi makanan sehat, dan yang terakhir adalah olahraga secara teratur. Baik, terima kasih untuk Sharon dan Divan. Untuk Rafael Andrew, apakah sudah terjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Fitri Nabila. Untuk Fitri Nabila, dipersilahkan. Gejala apa saja yang akan terjadi apabila seseorang memiliki frekuensi pernafasan abnormal, dan apakah seseorang yang mempunyai frekuensi pernafasan abnormal tersebut dapat menjadi normal apabila melakukan olahraga kardiovaskular? Saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terdapat 2 penyebab frekuensi pernapasan yang menjadi tidak abnormal atau tidak normal pada seseorang, yaitu pertama karena kesehatan fisik, yaitu gejalanya adalah mudah lelah pada saat melakukan aktivitas sehari-hari, baik olahraga ataupun aktivitas lainnya. Dan dengan melakukan olahraga kardiovaskular secara rutin, tentu saja dapat mengembalikan frekuensi pernapasannya menjadi normal kembali. Dan penyebab kedua yaitu terdapat penyakit bawaan, contohnya seperti asma. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, perih, dan tertekan sehingga susah untuk bernafas. Dan agar dapat kembali normal, tentu saja selain melakukan aktivitas olahraga kardiovaskular juga harus dibarengi dengan melakukan terapi pengobatan. Selain itu, pemilihan jenis olahraga kardiovaskular yang sesuai untuk seseorang pengidap penyakit, khususnya asma ini, juga perlu diperhatikan, seperti bersepeda dan juga lari jarak pendek dengan jarak yang disarankan yaitu 1,5 km dengan waktu paling lama 10 menit. Baik, izin menambahkan, perkenalkan saya Doni dari kelompok 2. Izin menambahkan mengenai kesehatan fisik, mungkin contoh yang utama yakni mengenai obesitas. Dikarenakan pada orang yang mengidap obesitas, pembuluh darah dalam mengedarkan oksigen mengalami penyempitan akibat lemak di tubuh. Dan juga otot paru-paru dan juga jantung itu cenderung lemah karena kurangnya aktivitas. Nah, aktivitas kardiovaskular ini merupakan salah satu jenis aktivitas olahraga yang sangat efektif dalam membakar kalori khususnya lemak di samping angkat beban. Nah, sehingga aktivitas kardiovaskular pada penderita obesitas tadi terbukti sangat efektif dalam mengatasi penyebab pada orang yang menderita obesitas. Nah, mungkin sekian dari kelompok 2. Untuk Fitri Nabila, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena terbatasnya waktu dari kelompok 2 kami cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.